Halo guys, selamat datang di channel seputar kedinasan. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Halo guys, apa kabar? Hari ini saya akan bahas tentang gaji P3K yang ternyata lebih besar dari gaji PNS. Kok bisa? Yuk, kita simak videonya sampai selesai. Pertama-tama, kita perlu tahu apa itu P3K. P3K adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K adalah tenaga kerja yang diangkat oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan perjanjian kerja. Apa maksudnya? P3K adalah pegawai dengan sistem kontrak yang berarti kontrak mereka dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan jumlah pegawai sesuai dengan proyek atau program tertentu. Nah, sekarang kita bicara soal gaji. Gaji P3K ini diatur dalam Perpres nomor 11 tahun 2024. Gaji P3K dibagi menjadi 17 golongan, yaitu golongan 1 sampai dengan golongan 17. Gaji P3K ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan pangan ataupun uang makan, tunjangan jabatan, dan lain-lain. Lalu, mari kita bandingkan gaji P3K dan PNS secara garis besar. Gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Terdiri dari 4 golongan, yaitu golongan 1 sampai dengan golongan 4. Mari kita bandingkan secara garis besar gaji antara PNS dan P3K. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa gaji P3K memang lebih besar daripada gaji PNS. Sebagai contohnya akan saya simulasikan bagaimana gaji P3K dan gaji PNS. Kita simulasikan gaji P3K versus PNS. Dengan kondisi lulusan sarjana, belum menikah, masa kerja 0 tahun. Untuk PNS, saya mengabaikan status CPNS-nya. Karena gaji yang akan diterima PNS pada awalnya hanya 80% di fase CPNS. Nah, sedangkan untuk P3K akan langsung mendapatkan SK masa kontrak dari masing-masing instansi dan kemudian akan langsung mendapat gaji 100%. Jadi untuk pendapatan sudah 100% untuk PNS. Di sini saya akan menjelaskan simulasi gaji P3K versus PNS di Kementerian Perhubungan. Berhubung saya bekerja di Kementerian Perhubungan, supaya apa yang saya sampaikan bisa lebih valid. Yang pertama, untuk komponen gaji. Komponen gaji ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan uang makan. Kita ambil 5 ini. Untuk yang pertama, gaji pokok P3K lulusan sarjana yang baru masuk akan masuk di golongan 9, yang mana golongan 9 itu mendapatkan kisaran Rp3.200.000. Sedangkan gaji PNS untuk lulusan S1 dia akan masuk ke golongan 3A. Golongan 3A dia akan mendapatkan gaji sebesar Rp2.780.000. Tunjangan keluarga. Di tunjangan keluarga ini karena belum menikah, berarti kita kosongi. Lalu untuk selanjutnya adalah tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan untuk P3K dia akan menjabat di jabatan fungsional tertentu, yang mana di situ untuk honorariumnya atau tunjangan jabatannya dia akan mendapatkan minimal Rp500.000. Lalu untuk PNS dengan lulusan S1 yang baru masuk, dia biasanya akan dimasukkan ke jabatan fungsional umum atau JFU. Nah, jabatan fungsional umum ini akan mendapatkan tunjangan jabatan sekitar Rp180.000. Selanjutnya, untuk tunjangan kinerja. Untuk tunjangan kinerja, lulusan S1 di P3K di Kementerian Perhubungan biasanya dia akan mendapatkan langsung di grade 8. Yang mana di grade 8 itu akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp4.500.000. Lalu untuk PNS lulusan S1 dia akan masuk di jabatan dengan grade 7. Jadi, untuk grade 7, dia akan mendapatkan Rp3.900.000. Selanjutnya, uang makan. Uang makan akan didapatkan setiap bulannya kisaran Rp700.000. Sama ya, antara P3K dan PNS sama-sama mendapatkan Rp700.000.
Nah, selanjutnya untuk totalnya, gaji P3K setelah ditotal akan mendapatkan kisaran Rp8.900.000. Lalu untuk gaji PNS, ia akan mendapatkan Rp7.581.000. Nah, di sini sudah sangat kelihatan memang benar bahwa gaji P3K itu lebih besar daripada gaji PNS. Dengan lulusan yang sama dan kondisi yang sama, gaji P3K memang jauh lebih besar daripada PNS. Selisihnya sekitar Rp1.400.000. Terus kenapa gaji P3K bisa lebih besar? Ada beberapa alasan kenapa gaji P3K bisa lebih besar daripada gaji PNS. Yang pertama adalah golongan dan jabatan. PNS memiliki golongan dan jabatan yang berkembang sesuai dengan masa kerja, pendidikan, dan kinerja mereka. Golongan PNS mulai dari golongan 1A hingga 4E. Sedangkan jabatan PNS terdiri dari jabatan struktural dan fungsional. Semakin tinggi golongan dan jabatan PNS, semakin besar pula gaji pokok dan tunjangan yang diterima. Sementara itu, P3K tidak memiliki golongan dan jabatan yang berkembang, melainkan ditetapkan berdasarkan kompetensi dan pengalaman kerja mereka. Golongan P3K mulai dari 1 hingga 17, sedangkan jabatan P3K hanya terbatas pada jabatan fungsional tertentu, pimpinan tinggi, dan jabatan lain yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Oleh karena itu, gaji pokok dan tunjangan P3K tidak tergantung pada masa kerja, melainkan pada perjanjian kerja yang dibuat antara pegawai dan pemerintah. Yang kedua, pajak penghasilan. Gaji PNS dikenakan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh negara, sehingga gaji bersih yang diterima oleh PNS lebih kecil dari gaji kotor. Sementara itu, gaji P3K sudah termasuk pajak penghasilan yang dibebankan kepada pegawai, sehingga gaji bersih yang diterima oleh P3K sama dengan gaji kotor. Hal ini membuat gaji P3K lebih besar dari gaji PNS bersih. Hak pensiun. PNS memiliki hak pensiun dan jaminan hari tua yang didapatkan setelah memasuki usia pensiun. Hak pensiun dan jaminan hari tua ini merupakan hasil dari potongan gaji pegawai setiap bulan sebesar 4,75%. Sementara itu, P3K tidak memiliki hak pensiun dan jaminan hari tua, melainkan hanya mendapatkan uang pesangon setelah masa kerja berakhir. Oleh karena itu, gaji kotor P3K lebih besar dari gaji kotor PNS. Kesimpulannya, gaji P3K memang lebih besar daripada gaji PNS. Hal itu tentu saja menjadi kabar baik bagi P3K. Meskipun ada perbedaan gaji antara PNS dan P3K, semoga tidak menjadi hambatan bagi teman-teman PNS ataupun P3K. Dan untuk teman-teman yang punya cita-cita untuk jadi abdi negara, bisa dipertimbangkan untuk mengambil PNS atau P3K. Dengan plus minus yang sudah saya jelaskan tadi, bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman memilih PNS atau P3K. Sekian dari saya, jika teman-teman merasa ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe, like, dan jika ada pertanyaan seputar kedinasan, bisa tulis di kolom komentar. See you to the next video.